Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenyamanan untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai nanti. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya. Adik-adik, pengurus OSIS dan bapak-bapak Kapro, sekali lagi saya minta maaf kalau pada kesempatan ini mungkin waktunya untuk istirahat terganggu. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada COVID-19. Pengelolaan program ini saya sudah membuat rancangan programnya. Jadi program ini diambil dari kegiatan kelompok diklat. Itu ada nama-namanya di situ. Pada kegiatan kelompok diklat ini kita membuat satu program yang kemungkinan bisa dilaksanakan di sekolah. Nah, saat itu saya punya program yang menekan dengan pesantren kilat dari sekolah. Jadi ada teman yang lain dari sekolah lain yang programnya itu adalah Sasaran Sayangi Bumi Kita. Nah, pada program Sayangi Bumi Kita ini kita tidak menentukan nama kegiatannya apa, tapi yang akan menentukan adalah murid kegiatannya apa. Kenapa? Program ini dibuat supaya murid kita punya nalar kritis, ya, bisa berpikir, dan mereka punya ide-ide yang baik untuk program ini. Saya yakin kalian punya ide. Kalau misalkan udah lihat judulnya Sayangi Bumi Kita, apa nih, saya tentang global warming, kegiatan apa nih yang bisa dilakukan di sekolah, itu pasti masing-masing punya ide, ya. Saya ini aja Pak, pengelolaan limbah sampah plastik misalkan. Ada yang ini, saya limbah dedaunan dari pepohonan, bikin kompos misalkan. Kalau saya penghijauan Pak, nah itu ide-ide datang dari murid, dari siswa. Dan ini dari mulai ide, kemudian perancangan kegiatannya, sampai pelaksanaan kegiatan dan evaluasi, itu adalah siswa atau murid yang melaksanakan. Jadi semuanya dikelola oleh murid. Kenapa? Kita harus memiliki keberpihakan kepada suara murid, ya, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Kalian bisa bayangkan kalau program itu datang dari kalian, yang merasa memiliki siapa? Ya, kalian. Pasti kalau kalian merasa memiliki, program itu akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Punya rasa tanggung jawab bahwa ini adalah milik saya, kegiatan ini milik saya harus bisa bertanggung jawab untuk menjalankan. Nah, ini adalah rencana program kita. Saya rencananya untuk kalian kelas 10 ya, 11 kelas 10. Nah, rencananya akan melibatkan wali kelas 10 untuk program ini. Jadi nanti kalau yang Kaprov fokusnya di pengelolaan asetnya. Jadi program ini akan melibatkan wali kelas 10 dan mungkin yang kelas 11 sifatnya sunnah lah. Di kelas 10 dulu, lalu di kelas 10 itulah tiap kelas nanti saya minta ide-ide dari kelasnya kira-kira mau bikin apa. Saja mungkin pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf bila mengganggu waktu dari rekan-rekan dan sekalian. Bila tercipta hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, yo.
bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan keluarganya, sahabatnya, serta penduduknya yang disarankan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebetulan saya punya program yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Program ini bernama Samita. Samita itu sayangi bumi kita. Nah, program ini saya buat dalam rangka penugasan di program guru penggerak, program di modul yang terakhir ya, tentang program yang berdampak positif kepada murid. Jadi guru penggerak ini program-program yang harus bisa dibuat atau dilaksanakan di sekolah itu adalah harus menjadi program sekolah, dan program-programnya harus benar-benar berdampak positif pada murid. Berdampak positif itu menjadi kebiasaan buat murid kita. Nah, di Samita ini saya mengkonsepnya itu bahwa program ini nantinya akan dibuat kegiatan-kegiatannya itu oleh siswa, bukan oleh kita. Jadi kita hanya membimbing saja dan memantau mereka. Nah, kemudian kemarin saya sudah mengadakan pertemuan dengan Kaprok dan OSIS untuk kegiatannya. Tinggal OSIS membuat perencanaan, dan rencananya ke depannya itu jadi untuk kegiatan awal, karena dari Samita ini akan muncul kegiatan-kegiatan yang banyak ya. Misalkan OSIS pengennya ya udah kampanye dipegang sama OSIS, kampanye tentang sayangi bumi kita. Kemudian di kelas nanti wali kelas yang menentukan kira-kira kegiatannya mau kegiatan apa saja. Misalkan di kelas Bu Nia misalkan ini tentang kompos ya. Nah, nanti perancangan kegiatannya seperti apa. Dan ini berjalannya selama 1 tahun bertahap. Jadi tidak mesti misalkan semuanya berjalan bersamaan. Misalkan ada 2 kegiatan yang berjalan bersamaan, ada 3 kegiatan. Nah, jadi untuk program Samita ini, Bapak Ibu nanti untuk kelas 10 dan 11 mungkin yang bisa jalan itu membuat perencanaan dengan siswanya, kira-kira dengan tema sayangi bumi kita membuat kegiatan apa. Ada yang misalkan penghijauan, sementara untuk Bapak dan Ibu nanti mungkin diprogramkan di program sekolah ya. Programnya seperti apa, nanti mungkin ada pertemuan lagi secara khusus pada wali kelas mengenai program kedepannya, apakah misalkan penghijauan di kelas, membuat suasana nyaman di kelas dan sebagainya. Itu saja mungkin dari saya. Barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan. Sepertinya sudah pada lapar. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama sesama gamelan tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya kondisi puasa sekarang ini kita masih membutuhkan kekuatan Allah, beraktivitas, merawat pasangan kita lakukan dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang berada. Adik-adik, pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang program pemetaan aset ya, pemetaan aset yang kalian juga sudah membuat pemetaan asetnya. Lalu ada program yang kedua yaitu program tentang Samita ya, sayangi bumi kita. Nah, di pertemuan sebelumnya juga sudah disosialisasikan program Samita itu apa ya, atau seperti apa.
kita tinggal merencanakan untuk menjalankan program tersebut. Nah, kira-kira di antara kalian ada nggak yang mau memimpin untuk jadi pimpinan programnya atau ketua programnya? Oke, Lesti ya? Raka nggak minat? Bukan minat ke Lesti. Oke, Lesti silakan. Lesti mau di depan? Boleh di sini silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana teman-teman apakah ada program kita hari ini sudah lupa kita bahas apa ada usulan? Jadi programnya Samita, tapi kegiatannya kira-kira apa aja menurut kalian? Kan kalau misalkan di negara kita kan banyak kan berubah kayak edukasi atau sampah kayak sampah rumah tangga, tadi itu air. Nah kan kebanyakan kita masuk ke daerah pabrik gitu, otomatis yang pabrik pelaku ini buang limbahnya ke sungai-sungai, laut, baik juga atau yang mereka buang. Gimana kalau misalkan kita kayak semacam mendahulukan ulang, cuma dia bukan dalam bentuk sampah kayak itu dedaunan atau nanti plastik, kita mendahulukan ulangnya dengan cara pakai air, ulang sampah lebih ke air. Misalkan kita punya kebun, semacam kebun kecil, terus kita gimana sih caranya supaya si kebun kita itu tetap terjaga kualitasnya, terus apa yang dihasilkan buah-buahnya juga bagus. Nah kita dengan cara kita kan ada sampah rumah tangga, misalkan bahan-bahan makanan, kayak sayuran yang harus kita makan atau kita kelola gitu. Kita bisa bikin semacam kayak lubang itu di samping kebun itu, kita itu seukuran segini atau mungkin lebih gitu. Nah, kita bisa daur ulang dari sampah-sampah itu, kita masukin situ, terus kita tambahin air semacam seperti apa ya namanya? Biopori. Ya, semacam kayak gitu. Nah, dari hasil uapan yang dia keluarin akan menghasilkan itu buat tanaman kita bagus. Yang pertama biopori. Oke, ada lagi selanjutnya yang punya usulan kegiatan lagi. Buatan biopori. Yang lainnya mungkin ada yang di atas. Dari Rakam. Jadi tips yang buat sampah itu secara buat contohnya misalkan buat dokter untuk mengajak kayak di lingkungan sekolah ini ya, misalkan jaga kebersihan buang sampah pada tempatnya dan membedakan sampah organik dan anorganik. Kampanye. Kedua kampanye ada lagi. Penghijauan juga bisa. Penghijauan di sekolah kan kita sekolahnya masih banyak apa tembok-tembok ya, jarang ada tanahnya gitu. Nah, bisa program penghijauan. Ada lagi kan? Bisa membuat tong sampah, misalkan memanfaatkan bahan yang ada untuk membuat tong sampah. Contohnya kan galon air mineral itu kan nggak bisa dipakai lagi ya, itu bisa dimanfaatkan untuk tong sampah. Ya ada
yang tiba-tiba menemukan ide dari Asep. Panggilannya Asep atau oh dia? Oh gitu ya. Daur ulang seperti apa? Kayak sudah beberapa jadi uang untuk daur ulang lagi jadi kayak hiasan. Kayak botol-botol bekas itu jadi hiasan kayak bertanaman. Ya. Ya. Daur ulang sampah apa ya? Plastik atau apa? Sampah seperti plastik. Jadi tidak hanya plastik. Ada lagi yang lainnya? Bulan ya. Contohnya apa? Itu yang tadi itu semacam itu. Tapi ada lagi nama lain itu. Oh iya, kita juga bisa kan kebetulan di sekolah ini banyak pohon-pohon. Terus kebetulan lingkungannya juga dekat sama jalan, polusi banyak. Juga bisa kayaknya bikin semacam apa ya namanya? Kayak kita nanam, terus media tanamnya itu dari kayak kawan gitu. Oh, tahu deh. Hidroponik. Ya, itu Hidroponik. video semacamnya. Biar kita nggak kena banyak polusi. Ya. Oke, itu. Untuk kegiatannya melaksanakan tanggal kapan yang mau dilaksanakan terlebih itu apa? Ada buat poli, kampanye, penghijauan, buat sampah, daur ulang sampah, sama yang lebih ditangani dari mana? Biopori itu bagus loh. Jadi selain tadi kata bulan biopori itu bisa apa tadi memanfaatkan itu ya. Biopori juga bisa fungsinya untuk menyimpan air. Jadi kalau misalkan selama musim hujan dia tersimpan tuh ke dalam tanah, tidak terbuang ke sungai. Nah, ketika masuk kemarau kita punya cadangan air. Oh, ada lagi. Kan apa dulu katanya yang mau dilaksanakan? Pokoknya terserah kalian apa dulu. Yang kira-kira menurut kalian lebih mudah mengerjakan. Jadi kalau menurut saya sih kampanye dulu deh. Jadi kita tuh awalnya tuh mengajak mereka dulu di lingkungan kita. Kayak contohnya dari awal aja itu membuang sampah pada tempatnya. Kampanye. Kira-kira penjelasannya apa ya? Tanggal berapa atau Punya agendanya apa? Misalkan kalian ada agenda setelah masuk nanti itu ternyata yang lebih dekat ada perpisahan dulu kelas 12, berarti setelah perpisahan. Cuman kan belum tahu perpisahan juga kan. Ya. Jadi niatnya rencananya program ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari.
Baik, terima kasih Teh Resti ya. Terima kasih. Nanti itu yang tadi kan baru kampanye Samita ya, yang akan dilaksanakan. Dan kalian merencanakan tanggal 10-11 besok untuk kegiatan kampanye Samita ya. Namun untuk yang lainnya kayak penghijauan dan sebagainya, nanti kita akan, kemarin saya sudah ngobrol dengan wali kelas ya, sudah mensosialisasikan juga di wali kelas. Nah, mudah-mudahan untuk kegiatan yang lainnya nanti kita rencanakan buat tahun ke depan ya, dalam artian semua kelas dilibatkan, terutama misalkan untuk penghijauan kalau bisa. Sekarang kan baru sebagian ya kelas yang misalkan ada tanamannya, ada apa di sana itu, supaya paling indah dan membuat kelas itu nyaman untuk belajar. Juga sebagian nanti kita coba sosialisasikan lagi atau rencanakan program ini dengan melibatkan kelas ya. Nanti wali kelas yang mensosialisasikan kegiatan kelas, kemudian nanti yang kalian undang adalah perwakilan kelas, mau KM-nya atau siapanya, nah untuk mensosialisasikan dan merencanakan kegiatan dari Samita ini. Jadi diundang perwakilan kelas. Itu saja, mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri